Ya, pemirsa Suara Harapan, di hari ini saya berada di Dusun 5, Batu Lesa, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di belakang saya ada tertera papan Pantai Alamanda. Ya, DA-nya sudah hilang, entah dibawa oleh arus atau seperti apa, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa papan atau Pantai Alamanda ini adalah tempat wisata yang menurut informasi dibangun oleh pemerintah desa dengan anggaran yang cukup fantastis, kurang lebih ada 628 juta. Namun setelah dibangun oleh pemerintah desa, diterlantarkan kembali oleh pemerintah desa yang saat ini. Karena itu, ikuti, kita akan melihat dan kita juga akan mewawancarai masyarakat dan juga mantan desa yang dulunya membangun tempat wisata ini. Bukan hanya itu saja, tetapi tempat wisata ini juga saat ini tidak beroperasi karena adanya dugaan penambangan liar, yang dimana pasir yang ada di pinggiran pantai ini diambil oleh orang-orang, diambil oleh mobil-mobil yang secara ilegal. Ikuti, ini posisi pantai, ini ada posisi ini yang mereka ambil pasir material sehingga sudah mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Ya, dan kita juga akan menuju melihat lopo-lopo papan nama tempat-tempat yang sementara ini sudah dikerjakan, sudah selesai dibangun, namun sayang sekali tidak dimanfaatkan, tidak dijaga, tidak dipelihara oleh pemerintah yang ada di sana. Entah kenapa, kita akan menuju dan mewawancarai masyarakat yang ada di desa sini. Ya, ini Alamanda, tetapi DA-nya sudah hilang, tinggal hanya Alaman saja. Ya, pemirsa, ikuti, ini ada pos security ya. Ini ada pos security, dan yang ini ada papan selamat datang. Selamat datang ke Pantai Alamanda yang ada di Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Papan ini juga memang karena tidak terurus maka sudah rusak. Nah, di bagian depan sini pemirsa, ini memang ditutup, disegel karena adanya mobil yang beroperasi datang dan mengambil atau mencuri material pasir yang ada di area tempat wisata ini sehingga ditutup oleh warga. Mari kita akan melihat lopo-lopo anggaran yang kita ketahui kurang lebih 628 juta. Anggaran cukup besar, sangat disayangkan tidak dikelola dengan baik. Dan ini perlu perhatian intens dari pemerintah yang lebih di atas untuk melihat kembali apa sih permasalahan yang terjadi sehingga tidak dikelola atau tidak dijaga atau tidak dimanfaatkan oleh pemerintah yang ada di Desa Sumlili ini. Ini pos jaga, ada meteran tapi juga sudah dicopot. Ini meteran juga sudah dicopot, pemirsa. Ini masalah yang harus diselesaikan. Kita perlu telusuri, kita perlu perdalam, kita perlu cari tahu. Ini lopo. Pemirsa, ini lopo sudah hancur. Ini lopo yang pertama sudah hancur. Sangat amat disayangkan. Wow, saya tidak bisa mampu berkata-kata lagi dengan melihat kondisi yang harusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin, potensi alam yang begitu indah, tetapi tidak dikelola ini. Kita lihat dibangun spot untuk bisa ada pra-wedding juga, tapi lihat dipenuhi oleh rumput-rumput. Ini juga lopo, pemirsa, kita lihat ini juga sudah mulai rusak. Ya, ini kita akan menuju ke sana. Lopo kita sudah lihat 2 rusak. Pemirsa, ikuti terus ya. Ikuti terus perjalanan, kita akan melihat lagi. Ini ada lopo juga dibangun tapi sangat amat disayangkan, pemirsa. Lihat posisi rusak. Ya. Sudah tidak bisa difungsikan lagi ini karena sekali lagi masalah ini karena tidak dikelola oleh pemerintah desa.
perlu dipertanyakan. Kenapa pemerintah desa yang ada sekarang tidak menjaga, tidak merawat hal-hal yang telah dibangun, dan ini tentu menjadi kerugian negara melalui dana desa. Informasi yang kita peroleh, dana telah digelontorkan kurang lebih 628 juta, tapi mubazir, tidak difungsikan. Ya, itu ada lopo lagi. Jadi lopo ini berjejeran dibangun untuk para wisatawan yang hendak berlibur, berwisata. Sebenarnya alamnya indah, tetapi tidak dijaga, tidak dirawat oleh pemerintah yang ada di sini. Malah hasil pasir yang ada di sini malah dicuri lagi, ya, dicuri lagi oleh oknum-oknum yang tentunya merusak. Ini lopo sudah rusak, tidak terjaga, tidak terawat, ya. Ya, dan kita akan menjumpai masyarakat yang sudah menunggu kita ada di area di lopo yang ada di tengah. Pemirsa, kita akan melihat, berkunjung, kita akan mewawancarai, ya, masyarakat, dan juga ada Bapak DPRD Kabupaten Kupang yang menemani masyarakat di tempat ini. Baik, ya. Baik, mari Bapak ke sini saja. Ya. Baik, di sini, di tempat ini sudah ada tokoh-tokoh masyarakat dan juga ada mantan desa, ya, kalau tidak salah, ya Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Ya, bagaimana kabar Bapak? Sehat selalu. Sehat selalu. Ya, ada BPD, ada dusun. Mari di sini Bapak. Ada dusun, ada BPD, dan juga ada wakil rakyat yang punya kepedulian besar untuk melirik di tempat ini. Selamat sore Bapak Dewan. Selamat sore. Bagaimana kabar? Baik. Baik. Mari Bapak, boleh ambil bagian di sini. Kita akan meminta tanggapan terlebih dahulu kepada mantan desa yang menurut informasi telah berupaya maksimal mungkin, telah memaksimalkan dana yang ada untuk membangun tempat wisata di tempat ini, namun disayangkan pemerintah desa yang sekarang tidak dapat menjaga, tidak dapat merawat. Pak Desa, Pak mantan desa, ya. Selamat. Boleh memperkenalkan nama dulu. Nama saya Moses Seprianus Tomasui. Bapak Moses Tomasiu. Bapak mantan desa di tahun berapa sampai tahun berapa? Periode 2017 sampai 2022. Oke, 2017 sampai 2022. Bapak, informasi yang kami dapat bahwa Bapak telah mengintervensi dana untuk tempat pariwisata di tempat ini kurang lebih 628 juta, betul? Betul, benar. Betul. Nah, setelah Bapak bangun, kenapa tidak dijaga, tidak dirawat? Silakan Bapak. Jadi sebetulnya waktu itu saya ingin sekali untuk daerah ini menjadi basis ekonomi di bidang pariwisata. Sehingga saya melihat perkembangan ke depan ini bagaimanapun tempat ini menjadi tempat wisata. Sehingga saya memperjuangkan untuk membangun dana desa ini dipakai untuk membangun wisata. Dan waktu zaman itu saya setelah membangun semua proses itu aman, tertib. Bahkan saya bikin acara upacara adat, hadirkan Pak Camat, tokoh-tokoh kepolisian dan Ramil semua hadir. Kita bikin upacara adat dan ini daerah-daerah tambang ini ditutup, mereka tidak masuk lagi di laut. Tapi ya setelah 2023 saya melihat, setelah saya tidak terpilih lagi, saya melihat daerah lokasi ini kan tidak terurus lagi oleh pemerintah. Terlantarkan. Jadi saya tidak tahu masalahnya apa sehingga daerah begini gagah indah ini sekarang jadi pura-poranda. Ini saya tidak mengerti lagi karena itu prosedurnya kan melalui desa. Sekarang desa sudah ada, desa yang baru sekarang orientasinya lari ke program
pemberdayaan masyarakat atau bagaimana, saya juga tidak sering juga diundang untuk hadir dalam acara penetapan APBDes dan lain sebagainya. Nah, menurut saya sebenarnya bukan salahnya juga Bapak Desa, tapi kan semua organisasi di bidang masyarakat semua ada. Ada RT, dusun, ada BPD, semua. Kalau sependapat, satu pikiran, pasti daerah ini bisa seperti ini. Bahkan ini kan Pak Dorang datang kan baru-baru ada air laut naik, jadi lubang-lubang di dalam lokasi Alamanda ini sudah tertutup semua. Karena masyarakat ambil pasir, jual pasir dari daerah ini. Oh, jadi ada dugaan, bukan dugaan, Iya. tapi ada yang mencuri pasir di area pariwisata ini. Iya. Oke. Mereka ambil pasir, galing pasir di areal pariwisata. Bahkan sampai sudah patah juga nama Alamanda tuh. Oke, Tapi tadi kita tidak- sudah lihat. San. Tidak perhatian. Kesal tidak melihat dengan ini? Kalau saya menyesal, saya menangis kalau melihat ini. Saya merasa menangis karena perjuangan saya ini sia-sia. Oke. Karena tujuannya untuk membangkitkan kembali kita lingkungan hidup ini, Alam yang indah. alam yang indah ini, kemudian basis ekonominya untuk masyarakat di sini. Dan ini juga waktu itu mau dibilang ada dukungan dari pihak kabupaten yang sekarang Bapak DPR ada. Dia juga membantu kami untuk proposal dan ada bangun berapa Lopo. 2 lopo atau 3. Oke. Nah, Oke. itu dukungan beliau. Makanya mungkin beliau Julia ini menyesal juga. Misal, ya nanti sebentar kita Karena akan wawancara. Waktu zaman saya itu kan tamu sering datang. Bahkan kami hadirkan 1000 undangan untuk tamu dari Jakarta, Australia, semua hadir di sini. Oh, gitu. Pak Gubernur dengan Bupati dong semua hadir di Ada. sini bikin acara Namun sekarang retreat. yang ada hanya Tinggal cerita. tinggal kenangan dan kenangan. kambing yang Iya. menjadi tempat wisata ya. Zaman saya waktu buka tempat ini nih, itu mungkin saya minta maaf juga kepada RT, RW, dusun, warga setempat sini. Itu kita tutup bikin peraturan, jadi hewan semua nih disteril, tidak ada yang masuk ke sini. Oke. Tapi mulai saya tidak jadi kepala desa lagi, papan yang kami pasang adat punya juga mereka cabut. Kemudian hewan juga lepas dan akhirnya tempat ini. Ya, kurang lebih kita telah mendapatkan gambaran dari mantan desa. Namun di sebelah ada dusun dan juga ada BPD. Iya. Pak BPD, sampaikan secara gamblang, secara terang benderang apa yang terjadi di desa ini. Silakan Pak BPD. Unek-unek disampaikan sehingga bisa ditonton, dilihat oleh para penonton, bahkan pemerintah yang lebih di atas, dan sebentar akan ditambahkan dari sudut pandang wakil rakyat. Silakan Bapak memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Bapak Volkes Arnolus Selitik. Tempat tinggal saya Desa Sumlili. Saya di wilayah RT 13 dusun 5 RW 007. Baik, kalau kita mau berbicara tentang apa yang tadi Bapak Desa bicarakan, saya menyambung. Setelah mempertegasnya Bapak Desa untuk membangun wisata, ya Bapak mantan Kepala Desa membangun wisata ini, wisata Alamanda, dan disitunya ada perkunjungan pesat. Tapi setelah beliau selesai masa tugasnya dan dilanjutkan oleh Bapak Desa, kemudian kami masyarakat ini merasa resah. Mengapa resah? Pertama resah ya. Pertama resah. Karena yang pertama tidak ada kepedulian pemerintah untuk melanjutkan aktivitas atau peninggalan Yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. dibangun oleh pemerintah desa yang lama. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Tetapi bukan hanya sekedar tidak dibangun, tetapi malah Bapak Desa juga kami di lingkungan ini merasa resah sekali. Karena ada ulah-ulah dari masyarakat dusun 1, 2 atau masyarakat dusun pemerintah Desa Sumlili selalu merusak di lingkungan areal wisata. Contohnya penggalian Material. pasir laut, pengambilan batu laut, yang sekarang ini berdampak sampai air laut ini sekarang sudah dari awal yang tidak sampai kepada tempat wisata, sekarang dia akan sampai ke sini karena lubang-lubang terlalu dalam. Hasil curian. Ya, hasil curian dari masyarakat. Yang lebih fokus lagi dari masyarakat dusun 2 dan dusun 1. Dari dusun 3, dusun 4 dan 5 tidak pernah melakukan hal yang seperti yang tadi saya katakan. Nah, ini kami juga sudah berulang-ulang, kami menegur mereka berulang-ulang.
Kalau bisa jangan lagi merusak dalam lingkungan, karena dampaknya kita yang rasakan di dusun Ya, Lima. Bapak doang yang huni di Ya. sini tentu. Tapi semakin kami menegur, semakin mereka giat untuk bekerja. Pertanyaan saya, karena di dalam pekerjaan ini sering juga terjadi perkunjungan kepolisian, babinsa ke apa? Saya tidak tahu karena itu istilah kepolisian. Selalu datang dan melihat kita, keluhan kita, dan dia selalu datang melihat. Tetapi semakin dia melihat, semakin pekerjaan ini berjalan terus. Dan semakin kita laporkan hal ini ke desa, tetapi desa juga tidak peduli dengan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Oke. Nah, ini yang membuat kami ini resah. Kira-kira kemana kita mengadu? Kemana lagi kita mengadu? Bahkan kita sudah pernah buat surat menindaklanjuti melapor Polres untuk membuat papan larangan ini lingkungan. Tapi tidak digubris juga. 2 hari 3 hari kemudian papan larang hilang dan pencurian tetap berjalan terus. Pertanyaan saya, apakah dari pemerintah memberikan izin kepada masyarakat di buat satu izin kalian C ada di wilayah laut Batulesa? Pertanyaan saya, kalau memang ada, tolong Bapak Bupati sekarang, saya tanggung jawab, saya minta Bapak Bupati sekarang, tolong tunjukkan izin-izinnya kepada CV mana yang bisa mengelolakan ini hasil ini pasir laut yang ada di wilayah ini. Itulah pertanyaan saya. Karena kenapa? Kalau memang ini larangan, kenapa kita tegur? Pemerintah tinggal diam, tidak pernah memperhatikan. Tidak peduli. Oke. Lalu dilihat daripada itu lagi, kita lihat kembali ke atas, di desa ada pungutan. Entah itu dari kabupaten, entah dari mana, kami juga tidak tahu. Oh, izin. Jadi ambil material ini ada pungutan. Ya, karena pungut secara am. Jadi orang tidak memperhatikan bahwa daerah pencurian dong ambil pasti dari daerah larangan atau dari daerah yang diizin atau bagaimana kita tidak tahu, tapi dong ambil secara merata. Yang kedua, saya minta dampak erosi yang terjadi di desa Sumbulili ini adalah dampak dari izin-izin galian C. Karena itu kami minta dari pemerintah tolong klarifikasi kembali. Ya, jikalau izin-izin galian C yang sekarang dikelola oleh CV atau CV BAS dan CV PT BAS dan Metrik yang sekarang mengelola ini, apa itu izinnya tetap, izinnya sah atau tidak? Kalau memang itu tidak, tolong tegaskan, dihentikan karena berdampak kepada wilayah pertanian. Berdampak karena penggalian mereka semakin dalam ini, mereka menggali mencari tebing, akhirnya air datang mengikis daripada penggalian itu sehingga berdampak kepada daerah pertanian. Dan di daerah pertanian mengalami kerugian kurang besar 3 M lebih. Karena mulai dari sekarang kita lihat bahwa bencana yang bawa sekarang kurang lebih itu 10 hektar. Dari 1 hektar itu kalau kita hitung dalam penanaman bawang hasil setiap tahun dalam 1 hektar itu bisa mencapai 300 juta. Dan 300 kali kita hitung dari 10 hektar, dia sudah bisa hampir mencapai 3 M. 1 Yang tahun. ya, dalam 1 tahun. Nah, ini sudah berapa tahun? Ini sudah masuk ke tahun kelima. Tahun ketiga maksud Tahun saya. ketiga. Ya. 3 kali Iya. 3 berarti 9, hampir belasan ya. Dari itulah kami merasa, kami mohon pemerintah atasan tolong memperhatikan dan mempedulikan masyarakat yang ada di lingkungan dusun sini. Mungkin saya kurang-kurang, tolong lihat dari kali yang ada. Mungkin kita bisa memasang peronjol untuk bagaimana menanggulangi ini bencana sehingga tidak menjadi dampak kepada masyarakat dalam usaha mereka menjadi resah. Oke. Mungkin itu saja yang Baik. saya sampaikan. Kita telah mendengar apa yang disampaikan diutarakan oleh mantan kepala desa dan juga dari BPD, dan selanjutnya kita akan mendengar langsung karena hadir di tempat ini adalah wakil rakyat yang tentu sudah merekap permasalahan-permasalahan dan seperti apa tanggapan dari izin Bapak dari wakil rakyat Pak Ari. Selamat sore Pak Ari. Izinnya Pak Ari ya. Izin. Ya, Pak Ari, ini ya Pak Ari, saya tidak bisa menggambarkan lagi. Hanya mungkin sebagai wakil rakyat menanggapi polemik atau masalah yang terjadi sebagai wakil rakyat yang dipercaya oleh rakyat. Apa yang ingin Pak Ari buat? Silahkan Pak Ari. Yang pertama tentu ini bagian dari tindak lanjut Hasil reses. hasil reses. Oke. Jadi ada pengaduan dari masyarakat terkait dengan dugaan
terjadi penambangan liar yang terjadi di sepanjang pesisir pantai. Gitu. Dan sesuai dengan keterangan yang tadi sudah disampaikan oleh masyarakat, kemudian Bapak Mantan Desa, dan dari apa yang kita saksikan di depan kita, memang ini terjadi kerusakan pesisir yang cukup parah. Ini kurang lebih sekitar 500 meter ini. Gitu. Ini akibat penambangan yang masif. Nah, tentu sebagai wakil rakyat kita ingin memastikan ini, sehingga kami juga nanti akan komunikasi dengan pemerintah apakah penambangan yang terjadi ini punya izin atau tidak. Kalau tidak punya izin, tentu pemerintah harus ambil langkah-langkah konkret terkait dengan ini, sehingga dia tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Karena sesuai dengan informasi masyarakat itu kemarin minggu lalu waktu hujan itu kan air pasang itu sampai mendekati permukiman. Bahkan di beberapa aset wisata yang sempat dibangun oleh Pemda itu maupun pemerintah desa itu sudah mulai rusak karena air laut sudah mulai bergeser masuk ke dalam. Akibat dari penambangan yang terjadi di bibir pantai. Karena dulunya air laut tidak menyentuh yang bagian ini karena tumpukan pasir ini cukup tinggi sepanjang ini. Tapi saya lihat sekarang ini sudah sangat parah, sehingga tentu kita akan meminta pemerintah untuk memperhatikan ini dengan serius. Kalaupun memang ada indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukan penambangan liar, tentu pemerintah harus mengambil langkah tegas. Kita minta pemerintah mengambil langkah tegas sehingga ini tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Karena pengalaman Taplolong itu sudah mengajarkan kita banyak hal, dan tentu kita tidak ingin sehingga nanti ini terjadi lagi di sepanjang pesisir yang ada di Batulesa. Mungkin itu dari saya. Oke, pemirsa, kita akan melihat kondisi terkini yang sudah rusak ya, Pak Arya. Mau dibilang sudah rusak karena lihat posisi ini. Ini, mari, ini posisinya sudah rusak kurang lebih 500 meter yang telah disampaikan oleh Bapak DPRD Kabupaten Kupang. Pak Dewan, ya, Bapak Dusun ya? Iya, Bapak Dusun mungkin mau menambahkan terkait dengan masalah ini. Ini bekas-bekas. Ini bekas lubang, ini bekas-bekas galian. Iya, pemirsa, ini lubang ini menurut informasi yang disampaikan oleh Bapak Dewan dan Bapak Dusun, ini tempat peninggalan galian. Penambangan liar yang dikelola oleh orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Bapak mungkin mau menambahkan? Ya. Jadi baik, nama saya Esra Mansula sebagai Kepala Dusun 5 Batulesa, Desa Sumlili. Seperti apa yang disampaikan oleh mantan desa dan BPD, itu memang yang terjadi di wilayah saya. Dan saya juga tentunya sangat prihatin, dan apa yang disampaikan itu adalah masalah yang ada di wilayah saya, dan oleh karena itu saya minta supaya dari pemerintah bisa menangani ini, memberikan kami jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada di wilayah Dusun 5 Desa Sumlili. Yang berikut menyangkut dengan pariwisata. Pariwisata kami sebenarnya bisa berjalan dengan baik, namun menyangkut dengan akses jalan yang sangat rusak, yaitu kurang lebih 5 kilo 300 meter yang dimana rusak, sehingga untuk yang datang untuk berkunjung di pariwisata itu sangat sulit. Oleh karena itu harapan kami juga, kami minta kepada pemerintah untuk bisa memperhatikan jalan kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita telah mendengar
perwakilan-perwakilan dari masyarakat, mantan desa dan juga Bapak DPR. Semoga perjuangan Pak DPR ini dapat membuahkan hasil dan tentu dilihat oleh pemerintah yang lebih di atas untuk mari kita sama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi karena kita mencegah agar tidak terjadi seperti yang terjadi di Taplor. Mungkin mau Mungkin menambahkan? saya tambah sedikit. Kita lihat dengan kondisi yang ada ini kerusakan di bibir pantai kurang Bisa lebih diambil ke sana, sekitar 500 meter ini. Ya. Ini akibat dari penambangan liar dan dampaknya adalah terjadi kerusakan lingkungan di pesisir gitu. Kemudian yang kedua, ini dia bisa merubah fungsi ini dulunya menjadi tempat pariwisata, kemudian bisa menghilangkan fungsi ini karena alam yang sebenarnya begitu indah yang kemudian dulu bisa dapat dinikmati sebagai tujuan wisata, ini bisa beralih fungsi. Karena itu tentu kita sangat sesalkan ini, karena di tempat ini juga seingat saya itu pernah juga dari Pemda itu pernah ya menyiapkan anggaran untuk membangun beberapa lopo yang tujuannya menunjang aktivitas pariwisata yang ada di sini. Namun sayang ini jadinya mubazir. Karena itu nanti kita juga cek kembali. Kebetulan dalam rencana induk pariwisata Kabupaten Kupang itu belum kita perdakan, sehingga nanti kita cek kembali apakah ini juga termasuk bagian dari destinasi yang nanti kita perdakan. Tentu ini nanti kita cek kembali karena itu pun tergantung dari status tanah yang ada di sepanjang pesisir itu. Karena itu tentu kita minta ini menjadi perhatian serius dari pemerintah. Ya. Dan saya tentu meminta kepada kita masyarakat yang ada di Kupang Barat, kita harus punya kesadaran. Mari kita punya kesadaran moral untuk kita menjaga ini alam yang adanya, apalagi ini pesisirnya. Kalau kita tidak jaga hari ini, ya konsekuensinya adalah nanti dia akan berdampak pada kemudian hari. Gitu. Jadi kepada saudara-saudara saya mungkin yang selama ini melakukan aktivitas penambangan liar mungkin yang terjadi di sini, ya kita minta kalau bisa itu dihentikan dan kemudian kita minta pemerintah untuk mengambil langkah tegas terkait dengan kerusakan yang terjadi. Mungkin itu saja. Baik, demikian Pak, tetap semangat ya memperjuangkan ini. Semoga ada respon yang baik dan masyarakat boleh dapat hasil yang terbaik melalui perjuangan Pak. Demikian ngobrol pintar dari Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya bersama dengan Bapak DPRD, Bapak Ari Burayan dari Partai Perindo, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Perindo. Nasdem Perindo. Terima kasih Pak buat dedikasinya dalam merespon hasil reses dan hari ini boleh hadir dan melihat langsung. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. God bless you.